Kalau sore ini Pak Haji rata-rata per ekor dapat nggak 10 liter? Juga 9 apa 9,5 liter. Kalau pagi mungkin lebih dari 10 liter. Mungkin pagi 10 lebih ya Pak. Paling Di- 10 setengah itu kali. Kalau pemerahan kan Pak Haji itu satu hari itu 2 kali, pagi sama sore. Di sini juga saya mencatat hasil pagi sama sore itu beda. Yang pagi itu sekitar 10,5, yang sore 9,5. Apa yang membedakan kenapa hasil pagi sama sore bisa beda gitu Pak Haji? Mungkin bisa jadi karena faktor itu apa yang istirahat ya Pak. Oh istirahat. Jadi istirahat pagi sama malam bisa ada perbedaan. Milking interval yang menjadi pengaruh ya, karena memang dari sore ke pagi itu lebih panjang dibanding dari pagi sampai sore. Jadi rata-rata produksi sapi Pak Haji dari 5 ekor ini rataan 20 ya. Pak Haji bisa store susu 100 liter per hari. Oke, ya terima kasih Pak Haji. Sebagai petugas daripada penampungan FSDU, saya sudah melakukan observasi tingkat peternak dari Pak Haji Ujang bahwa Pak Haji Ujang itu dibayar oleh KPSDU itu setiap liternya itu 7.500. Nah, setelah terakumulasi susu yang ada di penampungan ini, mungkin penjualannya kemana aja? Paling IPS itu yang pertama IPS, terus yang kedua produksi punya penjualan sendiri. Oke. Saya lihat di eceran ya harga per liternya itu 10.000 kan. Ada kesenjangan nih antara harga yang dibayarkan ke anggota dan yang ada di eceran. Faktor apa aja yang menentukan bahwa susu itu dipatok dijual 10.000 per liter? Pertama kali dari operasional susu ya. Terus solusinya ya intinya mah operasional aja. Oh, iya. Jadi akumulasi. Oh ya, jadi menentukan harga eceran 10.000 itu yang pertama juga ada operasional penjemputan dan pendinginan dan sebagainya, dan pengemasan. Oke, ya itu aja Pak Ri, terima kasih banyak. Oke Pak Haji, setelah harian ya kita menganalisa hasil lanjut di sapi perah. Alhamdulillah Pak Haji masih muda, sudah berangkat ke tanah suci dan jadi haji dalam bulan muda ya. Dan tentunya usaha dari sapi Pak Haji ya. Ya, alhamdulillah. Jadi setoran setiap store ke KPSU ya beberapa bulan Pak Haji. Ini Pak Haji, populasi Pak Haji kan ada 11 ekor ya, sapi dan anak-anak dan mungkin yang saya analisa itu dari sapi yang produksi yang produktif ya, 5 ekor sapi. Di sini saya menganalisa 5 ekor saja. Gimana Pak Haji usaha sapi perah menguntungkan, menjanjikan dan sebagainya? Kalau menurut saya alhamdulillah menguntungkan. Ya, kalau lihat dari hasil analisa saya, Pak Haji dari 5 ekor sapi gitu ya, dengan rataan 100 liter sehari ya rataan, bahkan lebih kalau dilihat dari jumlah susu Pak Haji setiap harinya. Di sini Pak Haji cuma makan yang diberikan Tuhan yang dicoba dari konsep aja. Hasil dari perhitungan saya yang dianalisa tadi, Pak Haji itu dari hijauan itu biaya Pak Haji itu 1 bulan itu 135.000 ya per hari. Terus juga konsentrat itu 270.000 per hari. Jadi total biaya ke 5 ekor itu 405.000 per hari ya. Kalau dikalkulasikan selama sebulan itu sekitar 12.150.000 per bulan. Dan produksi total itu 100 liter lah anggap ya, pas
misalnya dikali 30 hari, dikali berapa tadi harga yang dibayarkan di KPU itu sekitar 7.500 aja. 7.600. Itu kalau ada fluktuasi harga ya, kadang 7.500, kadang Iya, tergantung itu TS apa ya, kualitas susu lah. Nah, ya. Jadi anggaplah saya ketika tadi 7.500 berarti ya di sekitar 22.500.000 rupiah per bulan. Nah ini mungkin saya kalkulasikan Pak Haji ya, karena di sini kan ada biaya makan ya, dari mulai hijauan sampai perjalanan, juga ada operasional lainnya dari mulai listrik dan air, terus ada juga penyusutan lain-lain gitu ya. Dan total biayanya itu sekitar 16.280.000 ya, diperhitungkan dari mulai makan dan operasional lainnya. Nah ini Pak Haji, saya sudah menghitung ada laba dan rugi. Alhamdulillah mungkin Pak Haji ya, karena memang tadi Pak Haji sangat antusias dan semangat sehari saya keras, karena tidak ada, selama Pak Haji pelihara sapi tidak ada rugi ya. Jadi penerimaan 22.500.000 dan dikurangi biaya operasional pakan dan sebagainya itu 16.380.000. Pak Haji setiap bulannya lumayan ya, itu ada laba sekitar 6.120.000 per bulan. Per bulan ya. Nah, mungkin kedepannya mungkin untuk motivasi Pak Haji sendiri dan juga untuk memotivasi rekan-rekan anggota di sini untuk lebih apalah yang mungkin Pak Haji modifikasi atau apa untuk pemeliharaan sapi, ada siasat apa gitu selalu stabil dan menguntungkan dalam usaha sapi perah. Oke Pak Haji, selanjutnya dilihat dari analisa usaha Pak Haji, 5 ekor sapi ini menguntungkan ya. Mungkin ada pesan untuk rekan-rekan Pak Haji di kelompok bina usaha ini, biar lebih termotivasi untuk melakukan usahanya supaya menguntungkan seperti Pak Haji. Mungkin pesan-pesan dari saya pribadi ya, buat para anggota ataupun peternak dimanapun lah ya. Kalau mungkin yang sekarang terasa ya sama saya pribadi, terutama untuk perhitungan Pak ya, perhitungan itu nomor satu perhitungan dari konsentrang ataupun hijauan ya, sebisa mungkin kita pertimbangkanlah perhitungnya ada Supaya dan biaya yang dihasilkan dari sapi-sapi itu juga ada keuntungan lebih ya gitu. terus itu sebisa mungkin yang baru dirasakannya, mungkin selama ini saya berusaha di bidang peternakan. Untuk bibitan itu buat para anggota, sebisa mungkin bibitan itu kalau betina ya saya kasih saran ya Pak ya, untuk betina di pertahanin aja kali ya Pak, dipelihara buat regenerasi ya mungkin itu kan udah jelas bibitnya gitu kan. Terus yang kedua, yang pada intinya sekarang kan darah gunting itu pada mahal. Oh iya, sekarang bibitan lagi lonjak harganya ya, mungkin nyimak dari bahasan Pak Haji apa yang disampaikan juga, terus juga apa yang dianalisa, karena memang Pak Haji itu sudah bagus ya antara bidding sama manajemen juga bagus. Itu aja mungkin Pak Haji, terima kasih atas waktunya dari pagi sampai sore dan membantu menyelesaikan tugasnya. Mudah-mudahan Pak Haji dan rekan-rekan peternak di kelompok bina usahanya makin maju, Amin. makin semangat, dan selalu menunjukkan. Terima kasih Pak Haji.